Bentar. Ya, sahabat, aku nyari ini dong. Boleh nggak sih? Apa? Belum. Headsetnya kurang satu. Itu headsetnya. Iya, jadi cuma satu. Kan tuh dipakai sama si dia. Masuk nggak? Masuk. Minggu kedua mau minum teh. Hai, ini minggu ketiga gue minum teh. Makasih banget buat yang udah support aku selama ini. By the way, ini minggu keempat aku minum teh. Thank you guys. Dah. Ini kita nggak ditutup. Ini kita daerah mana sih? Apa? Lupa. Kamera. Sidik. Close down. Maaf pasti. Kamu geser ke situ dulu. Kita daerah mana sih, lupa aku. Manggarai. Daerah gue. Mana tulisannya? Apa? Tulisannya mana? Enggak, ini Manggarai. Halo. Selamat siang. Kita tunggu sekitar 10 menit ya untuk nunggu teman-teman yang lain supaya bisa bergabung. Kanan sidik buat agak kan. Arah aku sidik. Bagus. Sun. Tahu.
Halo, selamat siang. Sudah tidak mati lampu ya kakak di sana? Sudah tidak mati lampu kah? Hari ini kebetulan belum sih. Semoga tidak ya hari ini ya. Ya, entah sebentar mati atau tidak. Untuk kemarin materi kemarin kita tetap mengadakan webinar. Oh gitu. Meskipun tidak ada yang join, jadi itu tetap kita rekam dan nanti materinya akan segera saya kirimkan. Jadi Oke, baik. Bisa melihat videonya langsung dan ada panduannya di materi itu. Jadi dan nanti kalau misalnya masih bingung bisa langsung chat ke aku aja. Oke. Oke. Terima kasih. Iya. Karena kemarin itu materinya adalah editing foto. Editing foto. Yang kemarin? Yang kemarin Instagram marketing, ya betul. Yeah, Instagram marketing. Ya. Dan itu saya pikir itu cukup penting ya karena kan kita melalui sosial media kita menggunakan itu. Ya. Dan untuk hari ini, untuk siang hari ini itu kita akan membuat video, ya Mas ya, membuat video menggunakan handphone, membuat video profesional ya, menggunakan ya. Itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi di pekan kedua ini tuh materinya cukup penting ya, lebih dalam lagi kita dalamkan lagi di materi-materi yang pekan pertama. Jadi menurut saya cukup sayang kalau dilewatin sih, karena kan banyak sekali yang didapetin. Benar. Mungkin kita tunggu sekitar 10 menit lah, 10 menit untuk teman-teman yang lain join ya, kakak ya. Oke. Kalau boleh tahu UMKM-nya apa ya, Bu? Gimana? Kalau boleh tahu UMKM-nya apa? Coffee shop. Oh, coffee shop. Iya. Kebetulan pas berarti. punya Kebetulan contoh punya konten. coffee shop juga ya, Mas ya? Ya, siapa? Punya konten untuk coffee shop ya? Punya video konten buat coffee shop. Asik. Ntar bisa ditiru. Oh iya. Apa untuk pembungkus yang cari apakah sudah ketemu kakak? Pembungkus belum sih. Tapi kayaknya nggak apa-apa sambil nyari-nyari pelan-pelan juga. Terlalu mahal ya kalau untuk beling ya? Iya, mahal. Ini kita juga join sama yang mereka punya usaha penyediaan barang-barang plastik gitu kan. Kami mau join, maksudnya biar mereka yang pengadaan, tapi katanya beliau sih berat juga karena mereka packingnya double lagi. Karena packingannya harus double, harus benar hati-hati, jadi berat di ongkos. Iya, karena kalau beling juga riskan ya, berisiko. Iya. Kalau untuk saat ini jadi pembungkusnya apa? Masih seperti yang kemarin ya kak ya? Masih sama seperti yang kemarin. Tapi kemarin sempat saya lihat kakaknya sudah mencoba buat video-video singkat melalui handphone gitu mas. Bener ya kak ya? Iya, itu sih ada biasa karyawan yang suka, kadang dia juga suka foto. Jadi saya bilang, ya tolong tiap hari setoran foto ya. Begitu. Terus nanti kita edit-edit. Kita belajar lebih serius lagi. Iya. Kalau boleh tahu di mana ya Bu? Mbak bisa dicek videonya? Di IG sih. Kemana di IG? Namanya? DR Coffee. DR Coffee. Oh iya. Ya itu.
kita bisa jadikan contoh kasus juga mungkin ya Mas ya. Iya benar. Bagaimana teknik pengambilan dan lain-lainnya. Malah jadi pengen ngopi. Gara-gara lihat itu ya. Belum ada yang join lagi ya? Oke, coba saya reminder di grup. Tiga 13.10 tetap jalan ya Mas kita. Apa nih ya kalau misalnya kita harus hanya sendirian? Lebih kayak private jatuhnya. Wah, bayarannya mahal ini kalau private. Jadi bisa puas kan? Sedang di coffee shopnya atau sedang di rumah ini kakak? Di rumah. Oh, tapi tetap buka yang di bandara? Buka, tapi sudah tutup karena tadi penerbangan selesai jam 1 siang, jam waktu sini ya. Itu sekitar jam 12 ya, WIB. Iya. 12 Iya. WIB. Karena bandara belum beroperasi 24 jam ya kakak ya? Belum. Setengah hari ya. Tapi sudah lumayan untuk pemasukannya sudah lumayan membantu daripada sebelum buka kemarin ya. Iya, benar, iya. Tiga menit lagi. Ya, 3 menit lagi kita mulai. Kalau misalnya belum ada juga nggak masalah. Kita akan tetap mulai. Mbak, maaf kalau ngedit pakai apa ya? Yang video itu, yang tadi? Kami biasanya pakai InShot deh. KineShot. Oh. Kalau videonya. Jadi kalau yang foto biasanya bawaan HP ya. Pernah nyoba VN belum ya, Kak? Apa itu? VN belum. Ya. Mungkin belum bisa di-download ya. Soalnya ntar saya pakai kebanyakan pakai VN. Namanya kalau di Google apa? VN gitu ya? VN video. Oh ini ya, video editor maker ya. Kita akan belajar melalui itu. Oke. Nggak di-download dulu aja. The power of disable. Dah. Coba.
Kenapa kamu mau di sih? Takut lupa. Mungkin bisa dimulai? Ya boleh. Soalnya gimana? Kau sudah selesai di download? Sudah. Oke. Mungkin kita mulai aja ya. Iya. Ya baik. Private. Ya baik, saya buka dulu. Selamat siang kali ini. Selamat siang. Kita sudah kenal ya. Kita sudah cukup sering berkontak-kontak ya. Siang hari ini saya bersama dengan Haikal. Kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat sebuah video yang lumayan profesional. Tapi kita belum bisa menyebut bahwa benar-benar profesional ya Mas ya. Tapi sudah cukup profesional hanya dengan menggunakan handphone dan diedit juga melalui handphone. Nanti kita akan menggunakan aplikasi VN yang tadi udah kakak download. Kita akan memperdalam dan kita akan memaksimalkan apapun yang ada di handphone dan di aplikasi itu gitu. Jadi bagaimana cara pengambilannya, kita akan bahas dari situ. Yang pertama adalah mungkin yang dibahas adalah konsep dulu ya Mas ya. Kita membahas konsep, teknik pengambilan, baru dan editing. Nah seperti biasa sebenarnya kalau mau tanya nanti bisa langsung menyela saja karena emang ini kebetulan kita lagi private. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas langsung bisa ditanyakan aja. Kalau begitu, silakan Mas Haikal. Okay. Ya, cara membuat video menggunakan handphone. Yang pertama kali harus disiapkan itu konsep ya, Kak. Iya. Karena konsep itu merupakan hal yang penting dan menjadi ide dasar dalam pembuatan video. Kamu bisa memikirkan ide video untuk Grogi. Apa untuk temanya apa, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Soalnya jika ntar konsepnya kurang mateng atau gimana, mungkin di tengah perjalanan pas bikin video ntar bingung, misalnya habis take A, antar B-nya itu kita mau ngambil apa bingung. Bisa juga ntar di post produksi atau pas editing itu juga kita bingung. Kok videonya nggak jelas ya, maksudnya kurang bertema maksudnya. Misalnya mungkin sesuai dengan kebutuhan Kaledi ya, dia kan coffee shop nih. Misalnya mau menunjukkan bagaimana caranya membuat V60. Mungkin bisa diurutin cara-cara. Mungkin ada urutan seperti itu ya Mas ya. Ya, selanjutnya cari referensi. Di dalam dunia videografi sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara bagaimana proses pembuatan sebuah video. Kita bisa melihat contoh video di beberapa web maupun sosial media untuk memberikan gambaran yang harus kita lakukan saat membuat video. Nah, ini Kak Lady bisa follow filmup.co di Instagram. Di situ banyak contoh-contoh pembuatan iklan, mungkin behind the scene pembuatan film. Nah, di situ lumayan sering lah dia ngasih referensi. Cara pengambilannya ya Mas ya? Ya, bisa pengambilannya, kadang editingnya. Ya, seperti itu. Lanjut, memaksimalkan pengaturan kamera pada smartphone-mu. Nah, sebelumnya Mbak ditanya dulu ya, ya. Handphone yang dipakai apa? Ya, kalau boleh tahu apa ya, Mbak? Samsung Galaxy X7 deh. X7 kita cari dulu coba ya. S7 ya, S7. Oh, S7. Iya, udah bagus. Itu udah bagus. Kalau biasanya pernah setting resolusinya belum ya, Mbak ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, saya tuh udah pernah pakai HP tuh, udah pernah di otak-atik. Oh, berarti langsung ngambil aja ya? Iya, benar. Mungkin pengaturannya bisa kita pandu aja mungkin ya Kak ya? Iya, bisa.
pengaturan video. video. Kita pandu untuk perubahan pengaturan videonya ya Kak ya. Oke. Handphonenya lagi dipakai untuk webinar? Tidak. Oh, oke. Oh enggak, mungkin bisa Iya, dilihatin ya. Ya, ini kan saya buka kamera, kemudian pengaturannya. Terus pilih apa? Video size. Video size ya. Ya, benar, Pak. Bentar, Video yang mana? nganu aja. Ngeliatin Mbaknya aja. Oke. Kak boleh dilihatkan ke kamera? Hidupin kameranya aja. Bentar. Udah, kelihatan ya? Full screen aja dulu. Boleh. Ya, bisa dilihatin handphonenya, Kak. Oh, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Iya. Virtual background-nya atau itunya bisa dimatiin dulu. Iya, virtual background-nya dimatikan dulu. Biar nggak hilang. Nah. Oke, ini. Ya, kelihatan? ke pengaturan. Ya, itu pengaturan. Bisa ke kanannya. Ke kanan Kakak. Ke kanan. Iya, betul. Iya, betul. Video size. Ya. Video size. Terus Yang 60 fps. Iya. Ini ya? FHD Yang, 60 fps. Itu sebenarnya nggak wajib ya, Kak. Tapi kalau buat video yang saya lihat di Instagramnya Kakak tadi mungkin bisa membantu. Soalnya kalau 60 fps ntar Kakak butuh buat slow-mo, itu bisa pakai itu. Oke, sekarang sudah ya? Iya, sudah. Sekarang grid-nya udah nyala belum ya, Kak? Grid di HP-nya tadi. Grid di mana sih? Grid mungkin di Grid. Ada pengaturan grid. Ini ya, grid lines ya? Ya, grid lines ya. Apa yang square atau 3x3? 3x3. 3x3. Ya, Oke, sudah. Coba di back ke kameranya. Gini. Ya, sudah ada garis-garis ya? Ya. Oke. Sekarang lanjut ke materi lagi, Kak. Ah. Nah, ini alat penunjang smartphone fotografi. Yang pertama itu stabilizer smartphone. Nah, itu fungsinya mungkin ntar bisa buat moving, ngikutin orang, mungkin bisa ngevlog juga. Ya. Pokoknya kita yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain bisa pakai stabilizer itu. Yang kedua tripod. Tripod mungkin yang cuma kita di satu tempat, ntar moving pen left, pen right, atau tilt down, tilt up. Ya, seperti mungkin itu. pakai bahasa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, lensa tambahan mungkin kalau kameranya nggak punya lensa wide atau cuma punya satu lensa ya. Lensa yang lensa wide itu lensa yang untuk lebih jauh ya, Mas ya. Lebih lebar. Clip on itu buat misalnya kita wawancara, kalau kita jaraknya agak jauh kan pasti fokus audionya, fokus suaranya itu nggak cuma ke yang diwawancara, tapi mungkin ntar ada motor, ada angin lagi kenceng atau apa. Ya, selanjutnya LED itu ya buat nerangin kalau misalnya kita dalam kondisi gelap atau di dalam ruangan. Selanjutnya melakukan proses perekaman. Setelah semua persiapan sudah beres, kamu bisa memulai syuting untuk video. Pastikan pengaturan kamera sesuai dengan keinginanmu, tempat yang ada dan pencahayaan yang sesuai. Selanjutnya ini komposisi ya, Kak. Dengan komposisi di sini sebenarnya masih ada banyak, tapi di sini, ini dasarnya ya. Yang sering saya pakai mungkin beberapa ini. Yang pertama rule of third, ya rule of third dengan patokan umum dikenal dengan aturan 1/3.
yaitu penempatan objek pada sepertiga ruang gambar sehingga foto menjadi lebih dinamis dan tidak kaku. Nah, ini bisa dilihat ya Kak ya. Penempatan objeknya pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Oke. Lihat di sini kapalnya, mobilnya. Sebenarnya ini kelihatan enak soalnya upayanya kan lihat kanan ya Kak ya. Lihat kanan. Nah, arah ke kanan ya. Nah, objeknya ditaruh ke pertemuan garis yang sebelah kiri biar ini kelihatan dia sedang memandang di sini. Selanjutnya komposisi dead center. Nah, sebenarnya yang paling sering itu yang sering saya pakai yang ini malah. Yang di tengah komposisi ini dilakukan dengan cara membagi frame foto menjadi 4 bidang yang sama besar. Lalu meletakkan objek tepat di tengah-tengah persinggungan garis yang membagi ke 4 bidang. Nah, ini pas, pokoknya pas di tengah. Iya. Ya, selanjutnya shoot size. Mungkin kalau di UMKM-nya kakak ini shoot size nggak terlalu Nggak terlalu ya. Ya, shoot size adalah besar kecilnya subjek dalam sebuah frame. Proses pengambilan gambar atau syuting merupakan sebuah bagian dari produksi audio maupun visual yang menggunakan kamera sebagai media rekam. Dalam pengambilan gambar dapat menimbulkan makna dan tujuan yang berbeda sesuai dengan jenis shoot yang digunakan. Berikut jenis ukuran gambarnya. Yang pertama, extreme close up. Bisa dilihat di sini yang kelihatan cuma satu bagian wajahnya kayak. Itu bisa hanya fokus ke matanya ya. Mungkin dari extreme close up itu kita bisa tahu apa namanya detail mimiknya mungkin sedang sedih atau sedang atau mungkin untuk kalau bisa kita kaitkan extreme close up ini di UMKM-nya mungkin itu mereknya ya, misalnya botol kopinya tadi ya. Botol kopinya ini DR Coffee Flores untuk brandnya kita bisa close up di brandnya gitu ya Mas ya. Extreme close up. Itu bisa pakai extreme close up tuh. Selanjutnya close up gambar pada tipe ini mempunyai efek yang mendominasi, menekan dan gambar terkesan lebih cepat ditujukan untuk penekanan makna yang terkandung pada suatu gambar seperti makna psikologis dan makna estetis. Mungkin sebenarnya tadi enggak, kalau extreme close up mungkin kita kalau di brand mungkin lebih ke hampir cuma satu angkanya ya, satu hurufnya. Nah, kalau close up semuanya semua tulisan mereknya ini. Iya. Selanjutnya medium close up digunakan saat menangkap gambar sebuah statement seseorang. Selain itu, medium close up digunakan untuk menangkap sebuah mimik muka subjek yang dianggap penting dalam sebuah scene. Berfokus pada suatu tokoh tanpa harus menggunakan close up yang tidak menyisahkan ruangan pada frame untuk memperlihatkan setting. Jadi masih kelihatan setting background-nya ya, Kak? Iya. Di mana tempatnya seperti itu. Medium shoot adalah pengambilan gambar yang memperhatikan satu atau beberapa tokoh dengan profil dari pinggang hingga kepala. Jenis ini bertujuan untuk memberikan kesan impresi pada subjek. Medium shoot menampilkan adegan yang netral. Jenis tipe shoot ini sangat aman digunakan dan tidak ada penekanan khusus. Selanjutnya long shot, pengambilan gambar jarak jauh digunakan untuk meliput area yang lebar atau seketika adegan bergerak cepat, menunjukkan suatu proses dan untuk menjelaskan suatu tempat. Melalui long shot, setting lokasi terlihat dengan jelas kepada audiens. Berikutnya extreme long shot. Subjek pada extreme long shot tidak terlihat. Tipe shot ini bisa digunakan sebagai stabilizing shot atau untuk mengambil gambar saat dan suatu tempat. Pengenalan periode waktu dalam setting juga dapat dilakukan jenis shot ini. Jadi bisa ngeliatin pas malam atau pas siang, bisa ngeliatin waktunya gitu. Seperti itu.
Selanjutnya, perhatikan sumber pencahayaan untuk video. Sama seperti fotografi, ada atau tidaknya cahaya sangat berpengaruh besar pada kualitas video. Pencahayaan terbaik berasal dari cahaya alami seperti sinar matahari. Dan waktu terbaik merekam menggunakan HP atau smartphone biasanya di pagi dan sore hari. Untuk siang hari sebaiknya kondisional, soalnya kalau pagi dan sore itu kan cahaya matahari masih miring ya Kak Dila. Kalau cahaya matahari di atas, ya mungkin jam 12 lah. Jam 12 kan pas di atas kita. Ntar kalau misalnya kita ngerekam wajah ya misalnya. Ada bayangan-bayangan ya. Bayang-bayangan yang kurang enak. Ya. Selanjutnya, exposure. Exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh ke medium film atau sensor gambar yang akan mempengaruhi beberapa terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Tingkat exposure akan sangat mempengaruhi kualitas video atau foto secara keseluruhan. Karena itu, jika Anda ingin mendapatkan gambar video yang bagus, perhatikan pencahayaannya. Jangan terlalu terang maupun terlalu gelap. Nah, di sini bisa dilihat ya Kak, gambar yang overexpose itu akan menghasilkan gambar yang terlalu terang. Nah, di sini minusnya detail-detailnya banyak yang hilang. Mungkin tulisannya hilang atau mungkin logonya hilang. Nah, ini walaupun di editing, kalau video susah buat ngembaliin detailnya, itu sangat susah. Nah, berikutnya standar atau proper. Nah, ini bisa dilihat background, tulisan di objek atau produknya itu masih kelihatan, masih pas. Nah, selanjutnya kalau terang bisa dilihat kurang enak buat dilihat seperti itu. Selanjutnya white balance atau suhu warna. White balance juga harus diperhatikan, dan ini sangat penting karena sangat mempengaruhi warna pada video kita. Disebut juga suhu warna dikarenakan nilainya disebut dengan Kelvin. Semakin warm atau panas, semakin besar nilainya. Jika cold apa dingin, berarti semakin sedikit. Di samping adalah contoh gambar white balance. Nah, bisa kalau misalnya kakak ini pernah nge-video atau nge-foto, tiba-tiba mungkin nge-foto putih ya, nge-foto terlalu banyak bayangan ya? Ya, enggak, misalnya kakak pernah foto di tembok ya, tembok. Hasilnya ternyata kuning. Nah, itu berarti white balance-nya kurang pas. Nah, kalau sudah pas itu bisa mengikuti temboknya. Kalau misalnya temboknya emang putih, harusnya hasilnya juga putih. Seperti itu. Gitu. Selanjutnya, kamera movement. Dalam pengambilan video, kamu bisa memberikan beberapa kamera movement untuk mempercantik video yang akan kamu buat. Nah, di sini tripod itu agak wajib. Agak wajib ya. Biar stabil ya Mas ya. Oh iya. Soalnya kalau udah pakai tripod kan kadang-kadang kita goyang, tangannya kayak gemetaran. Iya. Nah, ini kakak ada tripod nggak ini Kak? Nah, ya, semuanya belum ada. Oh, semuanya belum ada. Semuanya belum ada. Mungkin ntar bisa dipraktekin. Nah, yang pertama ini zoom in atau zoom out. Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekati maupun menjauhkan objek. Nah, kalau di HP kan kita jauhin deketinnya pakai jari ya Kak ya? Iya. Sebenarnya itu kurang recommended karena yang namanya jari ya, maksudnya kita gini tuh kurang halus. Sebenarnya ntar kakak bisa menggunakan tripod aja, ntar didiemin, ntar di editing bisa diedit zoom in zoom outnya, jadi hasilnya lebih halus ya. Lebih halus. Yeah. Nah, ini contohnya kalau menggunakan tangan. Bisa kelihatan kurang halus. Ada patah-patahnya ya? Iya, ada patah-patahnya. Ya. Oke, selanjutnya pan left atau pan right. Maksudnya putar ke kanan, putar ke kiri.
Yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Bukan kameranya yang bergerak geser, tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. Jadi kayak kita nengok kanan nengok kiri ya. kanan kiri ya. Bisa dilihat contohnya. Sebentar. Untuk tripod handphone ini tidak terlalu mahal ya Mas ya? Enggak. Kalau tripod handphone enggak. Dilihat seperti ini. Selanjutnya tilt up atau tilt down. Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil. Mari kita lihat contohnya. Sinyal kita kurang stabil. Maaf Kak, apa patah-patah nggak ya Kak, videonya? Videonya jelas nggak ya? Oh enggak jelas, ya? Jelas. Oh jelas, oke. Saya ulangi. Oke, kita lanjut ke move on berikutnya. Yang berikutnya dolly in atau out. Gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur hampir sama seperti zooming tadi ya Kak ya. Tapi yang gerak ini kameranya. Jadi bukan lensanya tapi kameranya mengikuti seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Di sini saya cuma pakai cover CD itu ya kayak buat dorongnya biar lebih stabil. Jadi saya nggak pakai stabilizer kamera yang saya sebutin tadi, tapi cuma pakai cover. Tapi Kakak bisa juga pakai lap atau apa, pokoknya yang bisa mudah geser lah, gitu. bikin halus mudah gesernya. Seperti itu. Licin ya? Iya, licin. Sama permukaan yang kita shoot itu juga datar. halus ya, halus sama datar. Nah, ini contohnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya follow. Pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Seperti ini contohnya. Di sini saya ngikutin baterai. Oke, moving selanjutnya. Parallax effect. Di sini pengambilan gambar yang dilakukan cara menggeser kamera, tetapi objek tetap di tengah. Yang hasilnya terlihat backgroundnya yang bergerak. Jadi saya kayak mau muterin objeknya gitu.
Jadi kayak melingkar ya, ya gerakannya kayak ya. melingkar tapi nggak sampai satu putaran. Setengah lingkaran. Ya mungkin setengah lingkaran bisa. Contohnya seperti ini. Saya nggak pakai tripod. Nah itu mungkin kalau mau ngeliatin mereknya mungkin bagus pakai Bisa detail Iya. mereknya seperti itu ya. menggunakan moving ini. Oke, selanjutnya melakukan proses pengeditan. Nah, kakak mungkin bisa buka aplikasinya. Ya, mungkin sekalian kita. Boleh. Jadi kita jelaskan, nanti kakak langsung praktek juga Iya. gitu. Jadi bisa buka aplikasi VN yang sudah di-download tadi. Atau mungkin aja ya. Apa ada pertanyaan atau? Oh iya, atau mungkin kalau ada pertanyaan dulu boleh kita ada yang belum sih, jelas. Belum. Ya. Coba buka aplikasi VN-nya biar kita bantu untuk bagaimana menggunakannya ya. Masih kita Iya, mungkin bareng-bareng kita bisa. Kita belajar dari sini. Sudah dibuka kakak? Ini harus sign in dulu enggak? Enggak kan? Sign in enggak sih? Enggak. Sudah bisa masuk ke aplikasinya kakak? Sudah. Oke, baik. Ya, yang pertama itu dasar editing video ya. Kakak udah import filenya belum ya ke VN? Mungkin ada video yang ada video, iya. Berarti kita tambahkan new project ya? Iya. Project. Mungkin satu video dulu. Oke. Oke. Sudah? Ya. Terus apa apply ya? Atau Apply. belum? Langsung apply aja. Oke, masih proses. Oh, baik. Oke, sudah. Ya. Dasar editing video yang pertama yaitu trims ya kak ya. Ya, trim. Kami bisa menggunakan trims atau trimming untuk memangkas suatu objek. Nah ini hasilnya mungkin seperti ini kak. Bisa dilihat videonya dulu. Nah, bisa dilihat di situ saya cuma ngambil beberapa bagian dan bagian depan atau belakangnya itu langsung hilang. Maksudnya langsung kebuang seperti itu. Nah, selanjutnya cut. Cut merupakan teknik dasar editing video yang digunakan untuk memotong gambar satu dengan gambar lainnya. Jadi hasilnya seperti ini.
Nah, seperti itu. Jadi masih belakangnya nggak langsung kebuang seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak ngambil video, mungkin bagian depan sama belakang itu kejauhan ya. Jadi bisa pakai cut ini buat memotong waktu yang nggak bagian yang kurang kurang pengen dimasukin. Jadi bisa pakai cut. Kalau pakai trim tadi kakak harus nge-import lagi videonya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya transisi. Transisi merupakan suatu efek yang terjadi ketika dua buah video bertemu atau bergeseran dengan video selanjutnya. Nah, kakak bisa mengambil contoh. Coba kakak video apa? Coba kakak cut dulu videonya, di-cut aja nggak usah di-trim. Cut itu di bagian bawahnya itu ada semua Cut ya? itu namanya split, maaf kak, kalau di VN itu namanya split ya. Sudah? Split. Splitnya kok nggak bisa ya? Kalau yang lainnya kan dia agak ngebold begitu. Terus Benar kan? ini Diklik dulu. Oh, diklik videonya mungkin. Ini kan, gini, kelihatan Kak? Sebentar. Nah ya. Nah ini kan trim kan. Nah untuk yang splitnya dia tidak bold gitu loh. Jadi kalau apa ini harus diklik dulu atau Klik dulu bagian tracknya kak. Videonya. Videonya. Iya. Ini. Yang bawah ya kak ya. Nah itu. Yang mana? Split. Kemudian bisa ke atas sedikit kak, biar kelihatan. Oh, gini kelihatan. Ya kelihatan tuh. Mungkin ada tulisan gambar gunting. Oh kakak Ya, geser dulu dikit, digeser videonya atau di play dulu. Nah, kok dia di play-nya ada muncul itu ya, replace atau. Nah itu bisa kakak tahan dulu kak, nggak usah diklik, klik sekali lagi. Klik sekali lagi videonya. Nah itu kakak. Oh gini ini ya. Ini ya. Iya, kalau nggak play juga bisa. Ya, gini. Ya bisa kakak pause sekarang. Pause sekarang. Ya. Baru bisa, split ya. Ya. Ini ya. Ya. Oke. Nah ada tanda plus kan kak? Itu. Sebentar. Oh ya oke. Bisa diklik. Yang ini dua ini. Kiri atau kanan? Yang kanan aja kak. Yang kanan. Ya. Oke. Nah di situ bisa kakak milih suka yang mana, mungkin transisinya bisa dicoba aja itu. Misalnya. Coba aja kak. Saya di blok aja ya. Ya, gitu. diklik aja. Nah, hasilnya seperti sudah. itu. Bisa kakak coba yang lain? Nah, hasilnya seperti itu. Oh, ya. Oke, kayak modelnya PowerPoint ya. Iya. Tapi itu kalau lebih bagus kakak punya video lain. Maksudnya misalnya itu bagian apa ya itu? Bagian uang airnya ya? Nah, ntar kakak bisa, itu kan medium shoot. Misalnya ini kan medium shoot. Ntar kakak bisa close up ke apa namanya? Ini V60-nya doang ya? V60-nya doang pas posisi netes. Nah, ntar bisa dikasih transisi seperti itu. Ya. Oke, sekarang berarti kita oke kan aja. Ya, oke, tapi yang kanan ya kayak. Ya, itu yang itu. Oke. Oke, selanjutnya pilih musik yang pas untuk videomu. Nah, sekarang VN itu ngasih musik gratis ya, Kak. Oke. Jadi nggak usah takut buat diupload di mana-mana, soalnya itu udah emang gratis dipakai. Seperti itu dari VN. Nah, bisa klik lambang video lambang musik Kak yang atas. Ada plus. Oh, yang kiri Kak. Kiri atas. Kiri atas ada lambang tengah layar. Yang mana sih ini ya, tulisan tab? Ya, itu. Ya. Oke. Ya itu betul. Iya, betul. Iya, betul. Ya, oke, bisa pilih musik. Musik ya. Oke. Nah, itu bisa kakak play. Nah, sembarang aja dulu ya. Ya, sembarang dulu. Sebentar.
videonya harus download dulu ya? Iya, Iya, harus di-download dulu. Oh, oke. Oke. Terus apply aja ya? Apply aja Iya, ya. apply aja langsung. Oke. Oke, bisa Bisa di-play aja Kak. di-play, Buat bisa di-play buat nyobain dengerin. ya. Kedengaran nggak ya? Ini soalnya saya pakai Oh, enggak speakernya apa-apa saya Kak. nggak pakai. Enggak apa-apa buat dengerinnya buat Kakak aja mungkin. Iya, Kak. Gitu. Oke. Iya. Artinya udah pas sama videonya apa belum gitu. Ya, Sudah ada ya? Iya, sudah ada ya Kak. nanti bisa Oke. disesuaikan sendiri untuk audionya ya. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini contoh video saya Kak. Yang copy sama yang apa namanya? New normal homestay desa wisata. Ya, bisa dijelaskan bahwa ini menggunakan handphone dan editnya melalui menggunakan VN ya, Mas ya? Ya, VN. Alatnya cuma pakai tripod. Iya, alatnya cuma pakai tripod yang copy ini. Oke, kayaknya memang tripod yang utama ya. Iya, Ya, tripod. betul. Karena itu membantu biar nggak pegel kan ya. Iya, benar, nggak pegel, nggak goyang juga. Oke, langsung aja. Maaf Kak, tadi agak anu ya videonya. Agak oke, saya ulangin aja. Kok musiknya masuk nggak sih? Enggak. Musiknya masuk nggak ya Mas? Oh, nggak masuk. Ada. Nggak ada. Settingan. Di kamu tuh? Diulangin sekali lagi ya Kak. Oke. Biar. Soalnya tadi juga masih apa? Patah-patah ya? Iya, patah-patah. Udah. Bisa dilihat ya Kak ya. Tadi ada beberapa movement. Saya mau nanya, gimana caranya buat kayaknya seolah-olah kameranya kita itu ada dalam grindernya gitu loh, kelihatan kopi-kopinya jatuh. Nah itu corong grindernya itu saya copot Kak. Jadi kamera saya taruh di bawahnya ya? Kelihatan nggak sih aku? Enggak. Coba lihat kameranya. Kita stop sharing ya. Stop sharing dulu. Oh ya. Stop sharing. Oke.
Udah? Jadi ini misalnya, nah ini corong readernya kayak ya. Nah, itu saya taruh ke Di ujung kamera saya. di ujung kamera ya? Iya, di kamera handphonenya ya? Iya, di pas tengah gitu. Jadi terus saya tuang aja kopinya. Nah, itu saya pakai, kebetulan kamera handphone saya itu bisa 120 fps ya, Kak ya. Nah, Kak kan tadi milihnya yang 60 fps. 60 kan ya. Nah, semakin tinggi fps-nya, pas kita nuangin kopinya tadi itu akan semakin jelas ya? Ya, kalau di slow mo akan semakin jelas. Tapi kalau kayak gitu emang enaknya di slow mo sih. Jadi lebih ada dramanya ya? Iya, frame per second-nya lebih banyak di setiap satu detiknya. Iya. Kalau kita sama metodenya sama, kalau kayak kita tuang air gimana? Sama aja Kak. Sama aja. Itu mungkin saya ulangin 3 kali mungkin ya. Mungkin itu saya nah itu nuanginnya saya ulangin 3 kali. Supaya pas maksudnya. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi Kak? Sebentar belum sih. Saya penasaran itu aja tadi. Oh iya. Kita share screen lagi Nah ya? itu kalau nggak salah saya taunya dari akun-akun Instagram yang itu Kak, yang tadi film Oh iya. ya. Nah dari situ saya sering ngecek banyak banget mungkin yang trik-trik ya? Trik-trik yang bisa dicontek. Oke. Yang kelihatannya biasa tapi loh kok jadi bagus. Bagus ya. Oke, share screen. Oke, yang ini homestay, new normal. Ada. Seperti itu bisa dilihat ya Kak ya. Kalau pas yang homestay ini saya banyak banget menggunakan movement yang saya jelasin tadi, soalnya di sini saya pakai stabilizer seperti itu. Jadi lebih enak buat movementnya. Iya. Mungkin ada pertanyaan kan sampai di sini? Belum. Soalnya sudah selesai materinya. Oke. Kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Iya, betul. Atau mungkin bisa dicoba. Apakah ada kakaknya ada contoh video buatan kopi ya yang sudah ada di handphone? Saya nyari dulu ya. Oh iya, boleh. Karena akan ada efek dan lain-lain yang belum ya? Di situ gitu ya. Iya, mungkin bisa langsung ke tengah-tengahnya kan dari dasarnya. Mungkin bisa dimasukin satu video lagi di belakangnya karena kita akan kasih tahu efeknya transisi. Oh iya. Itu apa ya bahasa Indonesia? Transisi itu kayak perpindahan.
Jadi dia nggak tiba-tiba langsung blank aneh gitu. Jadi pindah. Atau saya juga sekalian buka VN. Ya, kita juga sekalian buka aplikasinya di sini biar kita sama-sama bisa. Tapi pakai aplikasi itu dia bisa ya kalau motong misalnya motongnya dari bagian tengahnya saja, tapi misalnya depan sama belakangnya tetap ambil, tapi bagian tengahnya mau dipotong kayak gitu. Terus habis itu disambungin lagi. Nah itu pakai cut aja Kak kalau seperti itu. Ntar pakai cut, ntar bisa digeser pakai trim. Jadi kan misalnya jadi lurus gitu ya. Jadi pertama satu video. Iya. Nah kakak cuma pengen ngambil depan sama tengah ya. Iya. Nah itu bisa cut dulu antara pertama sampai tengah itu. Nah yang pengen kakak ambil videonya bisa digeser aja pakai trim. Seperti itu. Oh iya Kak, tadi kan video saya cuma dapur biasa ya. Mungkin kalau di tempat kakak kan emang beneran coffee shop. Nah itu bisa dimanfaatin. Mungkin menggunakan medium shoot gitu. Masih kelihatan background kopi-kopinya. Bagaimana Kak? Ini sih kalau saya sih belum memang harus banyak prakteknya ya, soalnya ya, saya betul. jarang. Nanti ntar kalau sudah dipraktek baru ketemu tuh apa yang mau ditanyain. Oh iya. Nanti kalau mau ditanyakan langsung seperti biasa kita chat aja. Oke. Mungkin bisa melaktekin movingnya tadi Kak, yang paling mungkin biar lebih. Kalau saya lihat video ada movingnya itu lebih seru ya. Lebih seru ya, lebih dramatis gitu. Seperti itu. Mungkin bisa mencoba movingnya. Terus kemudian kan juga kadang-kadang stuck di konsep apa yang mau dibikin lagi. Sebenarnya konsepnya nggak usah jauh-jauh dulu, mungkin bisa ngurutin mungkin proses pembuatan kopi dulu. Nah, ntar kita mikir anunya aja, movementnya dulu aja. Misalnya video pertama movingnya pakai apa, kedua pakai apa. Nah itu bisa kakak coba biar nyambung gitu movingnya. Seperti itu. Mas, mungkin ada pertanyaan ya. Dari beberapa tools yang tadi yang di dasar ada lensa, ada dan lain yang paling dibutuhkan itu apa ya, Mas? Tripod sih kalau. Tripod ya. Kalau ngeliatin kakaknya mungkin tripod. Sesuai dengan kebutuhan kalian ya, mungkin tripod ya. Karena kameranya pun sudah mendukung lumayan bagus ya. Iya. Tripod itu memang tapi ada kan tripodnya yang tinggi kayak gitu kan. Biasanya lebih diperlukan kan yang masih secetek itulah, sependek itu ya. Iya, yang kecil saja ya kayak. Iya, yang kecil aja. Tapi mungkin ya, bagaimana Kak? Bisa dilanjutin dulu. Kalau ini biasanya tripod apa sih yang maksudnya kalau kayak kita temu lagi? Oh ya, kalau kalau untuk video mungkin kakak bisa cari yang fluid head. Kan ada yang namanya, pokoknya satunya tripod video itu namanya kepalanya fluid head Kak. Jadi gerakan kita
mau panning ataupun mau tilt itu lebih halus. Jadi kakak bisa cari tripod yang jenisnya fluid head. Mungkin bisa saya liatin contohnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Oke, saya share screen lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya kak ya. Nah, fluid head itu yang seperti ini jenisnya. Mungkin bisa kelihatan. Nah, kalau yang buat foto, nah ini ball head namanya. Jadi gerakannya tuh kurang halus. Soalnya pengaturannya ngencengin ininya. Jadi kalau misalnya kayak kita mau buat foto dan sekaligus video, kita cukup punya fluid head ini aja. Iya, fluid head aja kak. Lebih bisa buat apa-apa, mau foto, mau video, bisa pakai yang ini. Seperti itu. Dan ini juga bisa ditinggi-pendekin ya mas ya? Bisa. Kalau misalnya dapat tripod yang belum ada stand kameranya, mungkin bisa dicari sendiri. Kalau misalnya emang fluid head buat HP tapi belum dikasih sama apa namanya handle HP-nya. Mungkin kebutuhan yang paling utama adalah itu dulu ya. Iya itu. Tripod dulu. Atau sebenarnya yang paling penting adalah dicoba-coba dulu untuk buat video apa aja dulu gitu ya mas ya. Iya. Untuk nanti kalau sudah ketemu kendalanya kan akan sepertinya lebih mudah ya kalau pakai tripod gitu. Kita akan kita akan tahu itu. Tapi kalau pakai tripod sendiri, terus kita dalam tripod kan biasanya di meja gitu ya, di meja atau di yang datar. Tapi kalau misalnya tripodnya kita pegang gitu dalam posisi berdiri, dia tetap stabil. Tetap stabil. Maksudnya kak, dia nyentuh tanah atau? Enggak, kita yang pegang. Kita pegang. Tergantung ya. Tergantung gimana kita pegangnya ya. Jadi gini. Ini tripod. Kakinya itu nyentuh apa kak? Nggak ada. Kaki tripodnya? Nggak ada. Dipegang. Jadi kayak orang nge-vlog gitu loh. Ya sebenarnya kebutuhan sih nggak, tapi ya kemungkinan kalau dipegang masih ada guncangan. Karena kan tangan kita yang goyang. Gitu. Mungkin kita nafas juga kan, kena perut juga kan, kena guncangannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi kak? Untuk sementara itu saja sih. Mungkin ada yang belum jelas tadi atau bagaimana? Belum jelas ya, ntar deh kayaknya.
Kalau sudah dipraktek tuh ntar. Iya betul. Mungkin bisa sekarang nih mungkin video apa aja dulu. Kalau pribadi sih ya kayak mungkin aku sendiri sih kalau misalnya belajar untuk video gitu, yang paling simpel konsepnya itu adalah step by step ya Mas ya. Misalnya cara pembuatan gampang adalah V60. Ya, V60 ya misalnya. Proses dari kita ambilnya, Iya. terus tuh kita nge-grinder dan sebagainya sampai akhirnya segelas kopi. Iya. Itu kan sudah menjadi sebuah konsep yang berurutan ya Mas. Iya, yang udah urut seperti itu. Iya betul. Itu yang paling udah jadi nggak perlu mikirin konsep yang gimana lagi. Jadi pas ngedit juga nggak bingung, udah kebayang gitu urutannya apa. Iya, udah kebayang urutannya. Iya. Mungkin dicoba dulu yang itu. Nanti kalau ada kendala kita bisa kontak-kontak, atau misalnya nanti kalau misalnya mau beli tripod bingung bisa bilang ke aku, nanti aku bantu. Oke, kalau gitu. Masih ada yang ingin ditanyakan Kak? Untuk sementara belum deh. Oh iya. Kalau gitu. Oke. Kita tutup boleh ya? Boleh. Oke, kita tutup pertemuan untuk siang hari ini. Terima kasih banyak antusiasnya Kak. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata-kata ya. Nanti kita bisa ketemu lagi lewat personal chat. Baik. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga bisnisnya makin lancar. Amin. Ya. Saya Faradela dan Saya Haikal. Ya, kita pamit. Selamat siang. siang. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih.